kemarin gue udah sempet ngomongin tentang optimisme, tentang radiator orang-orang yang bisa menyebarkan aura positif kepada orang lain. Nah, di balik itu ada yang namanya toxic person. Dan ini adalah kebaikan dari radiator, yaitu menyebarkan aura negatif dan bikin kita kayak gak nyaman gitu berada di dekatnya. Tapi bedanya toxic person ini terkadang di awal-awal pertemanan sampai saat mendekati pertemanan yang mulai dalam nih, kita gak akan sadar kalau misalkan ternyata dia adalah toxic person. Well, ada baiknya nih kalau misalkan kita tahu ciri-ciri toxic person dari awal kita temenan. Apa aja ciri-cirinya? Yuk kita bahas di episode kali ini, dan ini adalah Ngoceh 30 Hari Project Ramadan dari Queen dan Ika Shiva. Enjoy! Kali ini gue akan ngebacain artikel dari Red Online. Nah, Red Online ini mengutip, jadi kayak nanya gitu kan kepada pembacanya, menurut kalian orang-orang yang toksik itu seperti apa sih? Dan dirangkumlah 7 ciri-ciri ini. Well, kita dalam berteman itu memang gak bisa ngarepin semua orang bisa fit in sama kita, ataupun kita nggak bisa lah ngarepin semua kita bisa berteman sama semua orang, karena terkadang ada kayak namanya personality clash, di mana justru kalau kita ketemu sama orang ini kita tuh ngeluarin sifat-sifat buruk kita, tapi ada juga orang yang klop banget nih jadi sahabat, di mana saat sama dia kita keluar nih positif-positifnya. Jadi ya memang ada baiknya kita nggak maksain ya untuk berteman sama siapapun, salah satunya dengan orang yang toksik kayak gini. Nah, kayak tadi gue bilang, terkadang kalau kita lagi temenan sama orang yang toksik, di awal-awal pertemanan kita nggak berasa, kayak asik aja nih orang bisa ngertiin kita segala macam. Tapi ternyata, kok mulai tengah-tengah sampai ke sononya, agak aneh ya, apakah dia toksik atau enggak ya? Nah, kita cari tahu yuk dengan cara ngebahas 7 ciri-ciri orang yang toksik. Yang pertama, kalau misalkan kita ketemu sama mereka, kita tuh kayak ngerasa exhausted gitu. Exhausted tuh kayak lelah gitu. EXHAUSTED. Jadi kita kayak lelah gitu kalau misalkan abis ketemu sama orang toksik. Yang namanya ketemu sama orang, bersosialisasi, yang harusnya seneng-seneng aja dong. Tapi ini karena emang orang toksik itu seneng ngomongin hal-hal yang negatif, akhirnya saat kita ketemu sama mereka ataupun habis bertemu sama mereka, bersosialisasi sama mereka, kita kok justru pulang jadi lemes ya, malah jadi negatif gitu rasanya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Gue pernah nih sama seseorang. Ya, misalkan emang ada orang kayak gitu, sebaiknya dikurang-kurangin ya intensitas untuk berkomunikasi sama dia, karena bisa jadi dia adalah orang yang toksik. Lalu yang kedua, they try to intimidate you to get their own way. Jadi mereka akan mencoba untuk mengintimidasi lo untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Ini erat kaitannya dengan fake friend yang pernah kita bahas di episode keberapa ya. Kalau misalkan fake friend itu suka mengintimidasi temennya gitu kan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Karena apa? Karena mereka nggak suka kalau misalkan temennya ini jauh lebih oke daripada dia. Jadi bahkan saat dia mengintimidasi, orang toksik ini suka mengancam. Lo kalau misalkan gini, gue bakal ninggalin lo loh. Kalau misalkan lo gak suka kayak gini, gue bakal ngambek lo sama lo. Kayak suka membuat sebuah ancaman gitu supaya kita mau melakukan apa yang mereka mau. Dan akhirnya ya kita merasa terintimidasi, itu kan, terdominasi sama orang ini. Ayo coba evaluasi, teman kalian kayak gitu nggak? Hati-hati ya. Lalu yang ketiga, they try to control you by guilt tripping. Jadi guilt tripping ini, kayak guilt itu adalah GUILT, artinya apa ya? Merasa bersalah. Ya, merasa bersalah sih, guilty gitu. Nah, mereka itu akan membuat kalian merasa bersalah gitu kalau misalkan dalam sebuah hubungan, karena mereka kan menggunakan kata-kata, kalau misalkan lu sayang sama gue, lu beneran nganggap gue sahabat, lu harusnya sebenarnya mau dong kayak begini-begini. Jadi dia maksa kita untuk ngelakuin sesuatu yang kita nggak mau, dengan iming-iming gitu ya, bilang kalau misalkan, masa sih lo kayak gitu, katanya lo sayang sama gue, katanya lo cinta sama gue, tapi kok gue minta tolong kayak gini aja lo nggak mau sih. Nah kayak gitu tuh orang yang toksik. Jadi membuat kita merasa bersalah untuk melakukan sesuatu. Jadi saat kita ngebantu dia, ya bukan karena kita senang, tapi karena kita terpaksa dan ngerasa bersalah kalau misalkan kita nggak melakukannya. Lalu yang keempat, they are easily jealous. Jadi dia nggak pernah mau temannya ini, orang yang berhubungan sama dia ini, jauh lebih hebat daripada dia. Dan terkadang akhirnya dia menciptakan sebuah boundaries. Jadi gini, contoh lah, gue temenan sama si A gitu kan. A ini adalah toxic person. Dia tahu kalau hobi gue adalah nyanyi gitu kan. Dan suara gue, taruhlah suara gue bagus menurut dia gitu. Dia mengakui suara gue bagus gitu.
suatu hari gue ingin ikut sebuah kompetisi gitu kan, dan si A tahu kalau misalkan gue ikut kompetisi itu dengan kemampuan menyanyi gue pasti juara satu. Tapi karena dia nggak suka melihat gue berprestasi, akhirnya dia bilang, ih lu nggak usah ikutan kompetisi menyanyi itu, tahu nggak sih hadiah uangnya tuh hadiah haram dan segala macam. Tahu nggak sih nanti kalau misalkan ikut itu, kata teman gue yang pernah ikutan lomba itu tuh, pemenangnya itu nggak bakal dapet uang, udah mendingan lo nggak usah. Jadi dia kayak menciptakan sebuah boundaries atau apa ya, batasan gitu, supaya kita tidak bisa berkembang ataupun bisa lebih berprestasi daripada dia. Hati-hati tuh, karena suka ada loh yang kayak gitu, yang mendominasi banget dan dia kayak mengatur-ngatur orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu toxic banget, kayak nggak suka gitu kalau misalkan orang lain jauh lebih sukses daripada dia. Lalu yang kelima, they constantly see themselves as a victim. Selalu ngerasa bahwa dirinya adalah korban. Kalau ada orang lain ninggalin dia pasti mikir, ih gila jahat banget sih orang itu, gue tuh ditinggalin terus ya sama orang lain, ditemenan sama ini ditinggalin lagi, gue ditinggalin mulu ya sama orang ini, temen sama lu gitu kan, lu suatu saat pergi dia pasti juga bakal ngomong gitu tuh. Kalau misalkan dia tuh ditinggalin, padahal orang-orang yang ninggalin dia ini nih bukan karena emang mereka yang jahat, tapi karena emang si orang yang ditinggalin ini nih yang bikin muak, yang toksik banget gitu. Jadi dia bisa memutarbalikkan fakta dan seakan-akan dalam kejadian tersebut dia adalah korban kesalahan orang lain, padahal bisa jadi dia adalah sumber masalahnya. Lalu yang keenam, they give backhanded compliments. Backhanded, B-A-C-K-H-A-N-D-E-D. Backhanded itu artinya kayak mengurungkan gitu, kayak menarik kembali gitu kan, menarik kembali pujian yang sudah mereka lontarkan. Jadi contoh kayak gini, Nat, lu cantik kok, walaupun lo sebenarnya bau. Jadi kayak gak 100% muji gitu, abis muji langsung ngejatohin, jadi bikin tinggi-tinggi nih orang terbang, langsung ngejatohin lagi. Jadi kayak gak tulus banget kalau misalkan komplimen orang lain. Komplimen itu kayak memuji ya. Dan yang terakhir ini, they overshare. Ini tadi gue coba baca berulang-ulang memahami maksudnya. Jadi maksud they overshare itu, mereka itu suka disclosing, kayak mengungkapkan gitu secara extremely personal mereka. Extremely itu kayak kalau misalkan teman-teman menggunakan misalkan how do you do gitu kan, apa kabar lo gitu kan, I am very fine, biasanya kan commonly kita pakai itu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau agak sedikit keren dan teman-teman memang merasa sangat baik, teman-teman bisa pakai extremely. I am extremely fine. Jadi kayak lu benar-benar sedang baik-baik aja gitu kan. I extremely happy. Gue bener-bener happy. Extremely itu EXTREMELY. Jadi kalau pakai ini biasanya wow, udah lumayan di atas rata-rata, tadi nggak pakai very juga gitu kan. Nggak pakai very lagi maksud gue. Oke, balik lagi, they overshare. Jadi orang ini membuka segala sesuatu tentang dia. Tiba-tiba temenan sama kita nih, nggak ada 1 hari 2 hari tiba-tiba udah cerita, gue tuh kayak gini, gue tuh kayak gini, gue kayak gini, gue kayak gini. Jadi kalau gue pribadi biasanya melihat orang dulu selama 1 tahun belakang. Jadi gue baru berani untuk ngebuka tentang diri gue sama orang-orang tertentu aja yang pendekatannya atau gue udah tahu sifat dia selama 1 tahun belakangan gitu. Kalau misalkan sebelum 1 tahun belakangan, gue kayak akan pikir-pikir ulang gitu kan. Nah, orang yang toksik itu akan dengan mudah sekali disclosing tentang hal-hal yang personal tentang dia, bahkan tentang informasi intim dia gitu. Ya lo bisa bayangin lah. Kenapa? Karena dia berharap orang yang dia ceritain ini juga bakal nyeritain hal-hal intimate mereka ataupun hal-hal yang personal mereka kepada diri dia. Let's say A, B. A ini toxic ya. Diceritain sama B, gue tuh kayak gini. Dia berharap B juga akan menceritakan, dan biasanya ada orang-orang yang terbuai kan. Akhirnya B juga cerita sama dia nih. Wah gitu kan. One day ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia mau gitu kan. Dia ngerasa kok kayaknya si B ini udah mulai berubah ya, udah mulai gak mau cerita sama dia gitu kan. Entahlah apakah ini memang benar terjadi atau mungkin perasaannya si A doang, karena orang toksik kadang suka bermain perasaan aja sih. Terus kayak suka negatif thinking lah sama orang gitu kan. Terus saat mereka ngerasa udah seperti ini dan si B ini udah mulai gak mau cerita nih sama si A, udah gak mau melakukan hal yang si A mau gitu kan. Contoh juga si A ini pengen kayak megang kartunya lah, kok lu gak mau sih gini-gini, oke lah akhirnya si A cari orang lain lagi. Dan dia langsung menceritakan apa yang sudah B share ini, yang udah si B share gitu kan kepada orang lain. Jadi dia buka kartu ke orang lain saat dia udah mulai ngerasa si B ini kayaknya udah mulai gak asik nih. Dan bisa jadi B kayak gitu karena dia juga udah mulai menyadari bahwa si A ini kayak toxic banget nih gitu. Dan ya dengan kayak begitu dia akhirnya bisa menciptakan future victims ataupun korban-korban baru lagi.
itu toxic. Jadi hati-hati, makanya hati-hati banget untuk membuka diri. Coba dilihat lagi apakah dia orang yang toxic atau enggak, karena orang yang toxic akan menggunakan segala rahasia lo untuk menjatuhkan lo di kemudian hari saat lo udah nggak welcome lagi sama dia. Jadi better prepare lah, better udah tahu dari sekarang deh. Oke, itu dia 7 ciri-ciri orang yang toksik. Semoga kita dijauhkan lah ya dengan orang yang seperti ini. Ataupun kalau misalkan ternyata kita punya ciri-cirinya gitu kan, semoga kita bisa langsung berbenah diri dan memperbaiki diri supaya kita tidak terlalu toksik-toksik banget, dan bahkan mungkin udah mulai menghilangkan sifat-sifat toksik dari diri kita. Oke Sobat Ngoceh, itu aja untuk episode kali ini. Untuk teman-teman yang ngerasa konten kali ini bermanfaat, silahkan di-share di media sosialnya. Kalau misalkan share di IG, jangan lupa tag di Ninetnia18. Kalau misalkan nonton ini di YouTube, jangan lupa like dan komen video ini, dan juga subscribe YouTube channel Ninetnia. Untuk yang dengerin di Spotify, jangan lupa ya, selesai dengerin Spotify ini, dengerin podcast ini, jangan lupa untuk klik follow ataupun mengikuti di podcast Ngoceh. Oke, thank you so much for listening Sobat Ngoceh, dan maaf jika ada kesalahan kata. Thank you so much, bye bye, wassalamualaikum.